Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Badar TV. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah, saya Dita Ruspendi bisa menjumpai Anda kembali pemirsa dalam program yang pastinya ditunggu-tunggu ya, Bisnis Anda. Program yang akan mengupas dan membedah bahasanya. Mengupas sisi perjuangan dari para pelaku usaha dan juga membedah keunggulan dari produk-produk yang dihasilkannya. Kali ini saya mengajak Anda untuk berbincang juga ya. Bisa Anda sampaikan nanti pertanyaan-pertanyaan, boleh sekali nanti melalui media sosial kami ya. Jangan lupa di follow dulu Instagramnya @officialbadartv dan juga YouTube-nya ya @officialbadartv. Boleh kita bertukar informasi melalui media sosial nanti. Dan sekarang saatnya kita langsung kenalan aja sama narasumber istimewa kita kali ini. Saya sudah kehadiran tamu nih, ada di studio. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Alpia sudah bersedia kami undang. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, terima kasih Teh Dita dan terima kasih Badar TV juga sudah mengundang saya untuk hadir ke studio ini. Alhamdulillah, luar biasa. Tadi pertama kali ketemu Ibu Alpia pakai masker, saya lihat, oh Ibu Susi Pujiastuti. Alhamdulillah, mudah-mudahan kedepannya saya jadi penggantinya. Rezekinya mirip. Iya, amin. Tapi setelah dibuka maskernya, wah lebih cantik ternyata. Bisa aja kalah cantik banget. Tapi sama Teh Dita. Wah, alhamdulillah, masya Allah, amin. Ibu, wanita punya kecantikannya masing-masing ya. Ibu Alpia ini terpancar sekali kecantikannya karena Ibu Alpia ini adalah salah satu sosok yang saya kagumi. Karena Ibu Alpia ini adalah yang punya bisnis namanya Mang Oge. Mang Oge singkatan apa sih Bu? Mang Oge itu singkatan dari mangrove olahan Muara Gembong. Mangrove olahan Muara Gembong. Terima kasih sudah jauh-jauh dari Muara Gembong ya Ibu. Terima kasih. Naik apa tadi? Naik perahu? Awalnya naik perahu, tapi sampai kecamatan ganti kendaraan naik roda 2. Masya Allah. Yang tadinya nggak pakai roda, akhirnya saya ganti dari kecamatan yang ada rodanya. Luar biasa. Mudah-mudahan nanti bisa pakai helikopter ya. Amin, amin. Tinggal kita pikirin aja sandarannya nanti di mana. Oke. Amin, 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 amin. Ini keren sekali Ibu Alpia ini seragam atau apa Ibu? Iya, alhamdulillah ini baju seragamnya Mang Oge. Oke, baju kebesarannya Mang Oge. Ada di sebelah sininya ada Mang Oge. Sebelah sininya juga ada kebaya. Kebaya singkatan dari kelompok Bahagia Berkarya. Bahagia Berkarya. Luar biasa, Masya Allah. Bukan energi positifnya sudah tersebar nih ya sampai ke kita-kita juga. Karena ini produknya Mang Oge ini adalah luar biasa dari mangrove loh. Mangrove ini selama ini kita berpikir tanaman bakau ya, bukan tembakau ya, beda ya Bu ya? Ya, beda ya. Beda. Tanaman bakau yang ada di pantai, yang ada di pesisir, biasanya kita memandangnya ini sebagai ya tanaman yang untuk lingkungan saja begitu, yang menahan erosi. Betul. Untuk penelitian kalangan-kalangan pendidikan gitu ya. Tapi saat ini sudah bisa ada di meja kita nih, ada macam-macam banget. Ini diolah sama Bu Alpia. Ada apa aja Bu produknya Bu? Ada mulai dari ini sirup mangrove, kemudian ini ada dodol mangrove, ini ada peyek daun mangrove. Wow. Nah ini Teh Dita nih, ini stik daun mangrove. Wow, luar biasa, Masya Allah. Jadi satu pohon mangrove itu bisa menjelma, berubah menjadi sosok-sosok yang berbeda ya. Iya, ada betul. Sirup, ada keripik, ada sistik, ada dodol. Masya Allah. Jadi semua bagian dari pohon mangrove itu bisa dibuat makanan. Iya, betul. Semua, benar-benar semua. Semuanya, sampai ke biji-bijinya. Iya, betul. Saya lihat ini ada biji ya Bu ya? Iya. Bijinya itu bisa diolah menjadi kopi. Oh, bisa menjadi kopi. Kemudian ada juga yang dibikin tepung. Jadi sebelum jadi kopi, bisa dibikin tepung dulu. Setelah yang ayakan dari yang kita buat tepung itu bisa kita sangrai dan kita jadikan kopi. Masya Allah, ini alternatif untuk bahan pangan ya, Masya Allah. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Sejak tahun berapa Ibu merintis
Saya mulai berbisnis itu di tahun 2017, tepatnya di tanggal 15 April. Masya Allah, sampai ingat ya. 15 April itu adalah momen ketika apa itu Ibu waktu itu? Itu sesuai dengan tanggal kelahiran saya. Wah, Masya Allah. Saya buat usaha ini dan saya kasih nama Mang Oge. Saat itu 15 April 2017, itu apa yang Ibu lakukan saat itu? Mulai mengolah yang mana dulu waktu itu pertama? Saya tahun 2017 itu mulai mengolah dodol sama sirup. Dodol itu dari buahnya berarti? Iya, kan, ya? Dari buahnya. Dan yang saya buat dodol ini merupakan mangrove dari jenis Soneratia cassiolaris. Atau masyarakat pesisir bilang itu pidada. Nah, itu saya buat dodol dan sirup. Oke, semua jenis mangrove buahnya bisa dijadikan sirup atau? Ada jenis mangrove yang tidak berbuah dan ada juga yang berbuah. Ya, jadi nggak semua mangrove berbuah. Tapi kalau mangrove-nya semua bisa diolah. Ya. Waktu itu apa yang menguatkan Bu Alpia? Coba mengolah mangrove. Waktu itu apa latar belakangnya? Saya kenapa pilih mangrove? Ya tentunya karena kalau dari awal saya lihat mangrove itu memang mempunyai nilai ekonomis tentunya ya. Karena setiap kali kita mau memulai usaha pasti yang kita pikirkan itu kan ekonomisnya, hasilnya yang akan kita peroleh. Nah, di samping nilai ekonomis itu sendiri, memang mangrove ini sangat-sangat besar fungsinya, yaitu mempunyai fungsi ekologis untuk lingkungan di sekitar saya. Ekonomi dan ekologis. Seperti apa itu? Jadi bukan cuma ekonomisnya yang saya pikirkan di saat mengolah mangrove itu, tapi justru yang saya lebih selamatkan lagi itu fungsi ekologisnya. Di mana Muara Gembong itu dari tahun 2000 sudah abrasi besar. Sehingga menghilangkan hampir 30 rumah yang sudah dimakan laut. Subhanallah. Jadi saya mengolah mangrove kenapa? Karena kalau kita olah mangrove dan bisa menghasilkan uang, masyarakat di sana mungkin lebih gencar dan lebih semangat untuk tanam mangrove-nya. Dan alhamdulillah sampai saat ini sudah hampir sekian puluh ribu hektar yang sudah kami tanami mangrove kembali untuk menjaga ekologis lingkungan sana. Masya Allah. Alhamdulillah. Begitu mulia Bu Alpia ini, tidak hanya tujuan ekonomi, tapi juga tujuan ekologis. Betul sekali Teh Dita. Memperbaiki kondisi lingkungan, kemudian memberdayakan. Karena kalau bukan kita yang merawat, siapa lagi? Siapa lagi kalau bukan ibu-ibu dari kebaya tadi ya? Coba ceritain itu kebaya itu apa Bu? Jadi kebaya itu sebenarnya sekelompok ibu-ibu yang saya berdayakan untuk mengolah mangrove ini. Nah, tapi di dalamnya kebaya itu sebenarnya enggak semuanya ibu-ibu ya Teh Dita, ada juga bapak-bapaknya. Jadi 15 warga yang saya berdayakan dan saya masukkan ke dalam kelompok kebaya itu, isinya ada petani mangrove, ada pencari buah mangrove, dan ada pengolah hasil mangrove. Masing-masing punya job desk-nya sesuai keahliannya masing-masing ya. Boleh saya melamar nanti? Oh siap. Kayaknya saya yang duluan melamar Teh Dita ini. Karena keren banget ini seragamnya Ibu Alpia. Tapi sebelum saya yakin yang namanya berbisnis ya, yang namanya bisnis pasti nggak langsung sekeren sekarang dong ya. Iya pastilah. 2017 apalagi gitu, pasti adalah kerikil-kerikil ya. Apa pengalaman yang paling Ibu ingat waktu itu? Ya, kalau pengalaman pertama yang saya ingat ya sampai sekarang juga masih saya ingat. Karena di saat saya mulai mau produksi mangrove dan mau menjualnya keluar daerah Muara Gembong itu, banyak yang bilang dari belakang, dari samping itu nggak mungkin kalau dari depannya. Karena kalau dari depan biasanya ngumpet-ngumpet gitu kan. Itu kalau depan terang-terangan ya. Kalau dari belakang, dari samping suka ada yang bilang, mana mungkin gitu, mau dijual ke sana gitu. Apa ada yang mau makan ini dan mau beli gitu. Karena kan umumnya di Muara Gembong itu, mangrove itu
hanya yang sering makan itu kan hewan yang ada di sana, kayak kambing, monyet gitu kan, lutung atau primanis. Sebagai produsen dari rantai makanan. Ya, betul. Jadi ketika saya mau mau mulai menjual keluar dan mau mulai memperkenalkan keluar itu ya banyak yang ya boleh dikatakan meledek atau ya menghina lah gitu. Mau sampai mana jualannya, apa mungkin bisa diterima gitu. Orang kota yang keren, yang cantik, nggak mungkin lah gitu makan buah yang biasa dimakan lutung atau biasa dimakan kambing lah gitu. Tapi dengan dengan besar hati gitu dan dengan keyakinan bahwa kita manusia itu diperintahkan secara agama untuk berikhtiar. Jadi ya saya coba terus ikhtiar. Dari mulai saya bawa 10 nggak laku 10, dari saya bawa 5 laku 1, dan alhamdulillah sekarang saya nggak bawa pun ada yang pesan sampai saat ini. Dari tahun 2013 saya. Sudah nyampe mana nih produknya Bu Alpia? Ya alhamdulillah kalau sekarang dari Semarang pun udah WA teh kirim gitu. Anterin produknya ke Semarang, mulai dari tepung. Ya memang khususnya memang dari kalangan-kalangan mahasiswa. Kemudian juga komunitas-komunitas pecinta lingkungan. Karena menurut beliau-beliau sebagian di pesisir itu banyak mangrovenya tapi memang tidak diolah. Ya entah mereka belum mau mengolah karena kesuburan alamnya mungkin masih subur, atau memang mereka juga malas berinovasi, ya nggak tahu lah. Tapi alhamdulillah sampai ke Semarang, Surabaya, alhamdulillah banyak reseller yang ambil dari Mang Oge. Masya Allah, sampai ke Jawa Tengah ya. Ini kita lihat nih tayangannya nih. Wah, ini dia salah satu produknya ya, dodol mangrove Mang Oge. Dari buahnya ya Bu ya? Iya, dari buah. Kalau sirupnya juga dari buahnya? Betul. Oke, mantep Bu, banyak banget produknya. Ini iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, hampir 12 produk yang saya. Oh iya, luar biasa. Dodol ya, dodol, sirup, ada kerupuk juga. Kerupuk keripik. Wow. Cocok untuk makan mie ayam. Wih, mantap. Mantap banget Bu Alpia. Terus ini ada apa lagi? Wih. Ya itu dan ramil. Mantap. Wih, ini sedang ada. Ya, ini di gerainya. Iya, itu gerainya Mang Oge. Wow. Ada kunjungan dari Hamengkubuwono. Berapa itu ya? Hamengkubuwono 11 kalau nggak salah. Cucunya yang ikut di kegiatan ranting Pramuka Kuarnas. Masya Allah. Apa katanya komentarnya? Ya, dia bilang sih unik. Unik ya. Dan kasih semangat untuk ibu-ibu kebaya untuk terus menggali potensi dan berinovasi untuk menciptakan produk-produk mangrove yang baru. Itu membuktikan yang katanya makanan hewan mau dimakan sama sultan. Betul. Karena memang enak pastinya. Pak Jokowi pun pernah makan. Masya Allah. Kita nanti cerita lagi ya usai jeda berikut ya. Pemirsa jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Bisnis Anda.